Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niti Nafia, saya dari kelas 2B akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim pertemuan ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fit tawakuli tentang tawakal, thumma kemudian la yabudda semestinya litolabil ilmi bagi pelajar minat tawakuli dari bersifat tawakal fi tolabil ilmi dalam mencari ilmu, walayah tamma dan tidak usah memperhitungkan pelajar li amri rizki kepada masalah rizki, walayushgil dan janganlah menyibukkan pelajar kolbahu kepada hatinya bidalika dengan masalah rizki. Rawa telah meriwayatkan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati padanya, an Abdillahi bin Hasan Zubaidin radhiyallahu an sahibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matafaqqa siapa saja yang mendalami fiddini tentang agama Allah, kafa maka pasti mencukupkan kepada Allah Allahu hammah kebingungannya, wa rozaqahu dan Allah memberinya rizki min haitsu di tempat dimana saja, la yahtasibu yang tidak diduga-duga, fa inna mani karena sesungguhnya orang ishtaghala yang sibuk qoblahu hatinya bi amri rizki dengan masalah rezeki, minal quwwati seperti makanan pokok, wal kiswati dan pakaian, kolama maka akan berkurang yatafarra'u konsentrasinya, litahsili untuk meraih makarimil akhlaki kemuliaan akhlak, wa ma'alil umuri dan ketinggian segala urusan. Kila dikatakan, da'i tinggalkanlah makarima akhlak-akhlak mulia, latarhal janganlah kau pergi, libuhiyatiha untuk mencarinya, waqud sudah duduk saja, fa innaka karena sesungguhnya engkaulah ta'imul kasi si tukang makan. Qala rajulu seseorang berkata, limal suril khalaji kepada Mansur al-Khalaj, audini wasiatlah kepadaku, faqala lalu berkata, hiya itu nafsuka nafsumu, ilam tushghil jika kamu tidak menyibukkan hak kepadanya, watastamil dan kamu tidak memanfaatkan hak kepadanya, syaghalat maka akan menyibukkan nafsu kepadamu, fayam bagi maka semestinya likuli ahada bagi setiap orang, ayushgil hendaklah menyibukkan nafsahu kepada dirinya bi amalil khair dengan perbuatan-perbuatan baik, hatta sehingga latash tawil tidak bisa menyibukkan nafsunya bihawaha dan dengan keinginannya, walayah tamma dan janganlah memprioritaskan al-akilu orang yang cerdas di amri dunia kepada masalah dunia, li annal hamma karena sesungguhnya kebingungan, wal hazana dan kesedihan, la yuraddu tidak bisa menolak al musibatu kepada musibah, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat, bal yadurru bahkan merepotkan, al-qalba kepada hati, wal akla dan pikiran, wal badana dan badan, wa yuhillu dan mengganggu bi amalil khair kepada amal-amal baik, wa yahtama dan memprioritaskan pelajar li amril akhirati kepada masalah akhirat, li annahu karena masalah-masalah akhirat yang fa'u bermanfaat, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna minaz dzunubi sesungguhnya di antara dosa-dosa, dzunuba ada beberapa dosa, la yukaffir dan tidak bisa menghapusnya hak kepada dosa itu, illa kecuali hamul maghisyati bingung dengan masalah kehidupan, fal muradu maka yang dimaksud minhu dari kebingungan itu, qadruhamin adalah ukuran kebingungan, la yuhillu tidak akan merusak bi amalil khair kepada amal-amal baik, la yushgil tidak menyibukkan bingung itu al-qalba kepada hati, syughlan dengan sibuk sekali, yuhillu yang mengurangi bi ihdharil qalbi kepada kehadiran hati, fi sholati pada waktu sholat, fa inna dzalikal qadra karena sesungguhnya ukuran itulah, minal hamni dari kebingungan, wal qasdi dan tujuan, min amalil akhirati dari amal-amal akhirat, wala buddha dan semestinya li talabil ilmi bagi pelajar mentaklilil alaki dan mengurangi hubungan-hubungan ad-dunyaniyah yang bersifat duniawi,
biqadril wus'i, seukuran kemampuan, walihada, dan oleh karena itu ihtaru telah memilih para pelajar al-ghurba untuk mengasingkan diri, wala buddha, dan semestinya pelajar minta hamulin nasobi harus siap memikul beban al-masyaqqah yang berat fi safari ta'alumi dalam perjalanan belajar, kama qala sebagaimana berkata Musa, Nabi Musa sholatullahi rahmat Allah wassalamuhu dan keselamatannya ala nabiyana semoga tetap kepada nabi kita, wa alaihi dan kepada Musa fi safari ta'alumi dalam perjalanan belajar beliau, walam nyuqal tapi tidak diceritakan anhu dari beliau dalika tentang hal itu fi ghairihi kepada selain minal asfari dari perjalanan-perjalanan qauluhu ta'ala yaitu fitrah Allah Ta'ala. Laqad sungguh lakina telah merasakan min safarina dari perjalanan kita hadza ini naswaba kelelahan liya'lama supaya mengetahui pelajar anna safaru ta'alumi bahwa perjalanan belajar itu la yakhlu tidak sepi minat ta'abi dari kelelahan li anna tolabal ilmi karena sesungguhnya mencari ilmu amrun azim adalah masalah besar wa huwa di mana mencari ilmu itu afdalu lebih utama minal jidadi daripada jihad yang aktsaril ulama'i menurut mayoritas para ulama wal ajru dan pahalanya itu ala qadri ta'abi sesuai dengan keadaan kecapean wan nasobi dan kelelahannya paman sobaro maka siapa saja yang bersabar ala dzalika menghadapi hal itu wajada maka dia akan menemukan ladzah kelezatan tafuku yang mengungguli sairil ladzatid dunia semua kelezatan dunia walihada oleh karena itu karena adalah Muhammad bin Hasan idza saharo apabila beliau bangun al-layaliya di malam hari wan halat dan telah selesai lahu baginya al-muskilatu segala permasalahan yaqulu dia suka berkata aina di manakah abnaul muluki anak-anak para raja min hadhil ladzati dari kelezatan-kelezatan ini wa yang bagi dan semestinya li talabil ilmi bagi pelajar alla yashtaghila hendaklah tidak menyibukkan pelajar bisyai'in dengan ilmu akhara yang lain ghairil ilmi selain ilmu wala yurido dan janganlah menghindari pelajar anil fikih dari ilmu fikih qala berkata Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala inna sina'atana sesungguhnya profesi kami hadhihi ini minal mahdi adalah dari lahir ilal lahdi sampai mati faman maka siapa aroda yang bermaksud ayat ruka untuk meninggalkan ilmana ilmu kami hadza ini saatan sesaat fayat maka akan meninggalkan kepada dia as-sa'atu kesempatan yang lain dakhala dan telah masuk fakihun seorang ahli fikih ala Abi Yusuf ke rumah Abi Yusuf ya'udu sambil menengok kepadanya fi maradi mautihi dalam sakit menjelang kematiannya wa huwa tapi Abu Yusuf yajudu beliau dermawan binafsihi kepada dirinya faqala lalu berkata Abu Yusuf lahu rom'u jimari rokiban melempari jumrah sambil naik kendaraan afdalu apakah lebih baik amrojilan ataukah sambil berjalan kaki falam ya'rif tapi tidak ada yang mengetahui jawabannya fa'ajaba lalu menjawab binafsihi dengan dirinya sendiri wahuwa kata beliau anna ya bahwa melempar jumrah masyian sambil berjalan kaki ahabbu lebih aku sukai fil awalin pada dua yang pertama tadi wahakadha demikianlah yang bagi semestinya lifakihin bagi orang fakih ayyashtagil untuk senantiasa menyibukkan diri bihi dengan ilmu fi dalam jami'i awqatihi semua waktu-waktunya fahina idin maka ketika itu yajidu dia akan mendapatkan ladzah kelezatan azimatan yang luar biasa bidzalika pada hal itu kila dikatakan ruwiya telah bermimpi Muhammad fi manami pada waktu tidur ba'da wafatihi setelah kematiannya fakila lalu dikatakan lahu kepadanya kaifa bagaimanakah kunta yang kamu rasakan fi halin naz'in pada waktu nazar
Faqala lalu berkata, kuntu aku muta'ammila sedang memikirkan fi mas'alati mengenai masalah mukatab falam ash'ur sehingga tidak merasakan bi khurujin keluarnya ruh. Wakila dan dikatakan annahu bahwa sesungguhnya qala beliau berkata fi akhiri umrihi di akhir usianya syaghalatni untuk menyibukkan kepadaku masailul mukatabi masalah-masalah mukatab anil isti'da dari mempersiapkan diri lihadzal yaumi untuk hal ini wa innama dan hanyalah qala dia berkata dalika begitu tawaduan karena rendah hati. Faslun satu fasal fi waqti tahsili mengenai waktu meraih ilmu. Kila dikatakan waktu ta'alumi waktu belajar itu minal mahdi dari mulai lahir ilal lahdi sampai meninggal. Dakhala telah masuk Hasan bin Ziyad rahimahullahu ta'ala fit tafaqaduhi dalam pencariannya wahuwa padahal beliau Ibnu Tamanin anak berusia 80 sanatan tahun walam bayit yabits dan tidak pernah tidur alal firasyi di atas tempat tidur arba'ina sana selama 40 tahun lalu dia berfatwa ba'da dzalika setelah itu arba'ina sana 40 tahun wa afdalu awqati dan sebaik-baiknya waktu syarhu syababi adalah masa muda wa waktu sahari dan waktu sahur wa ma bainal isya'aini dan waktu antara dua isya wa yang bagi dan semestinya li thalabil ilmi bagi pelajar ayyastaghriqa untuk menghabiskan jami'a awqatihi semua waktunya fa idza mala maka apabila batasan pelajarnya min ilmi jenuh pelajar yashtaghilu hendaklah dia menyibukkan diri bi ilmil akhiri dengan ilmu yang lain wa kana Ibnu Abbas dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma semoga Allah merestuinya idza mala apabila beliau merasa jenuh min ilmil kalami ilmu dari kalam yaqulu beliau berkata hatu bawalah ke sini diwana syu'ara'i dari ahli-ahli sastra wa kana Muhammad bin Hasan dan adalah Muhammad bin Hasan layanamu beliau tidak suka tidur al-laila di waktu malam wakana dan beliau yadau suka meletakkan ildahu di sisinya ad-dafatiro buku tulis wakana dan adalah beliau idza mala apabila bosan min nau'in dari satu macam ilmu yang dulu dia suka melirik fi nau'in akhara kepada macam ilmu yang lain wakana dan adalah beliau yadau suka meletakkan ildahu di sampingnya al-ma'a air wa yuzilu dan beliau suka mengusir naumahu tidurnya bil ma'i dengan air wakana dan adalah beliau yaqulu suka berkata inna naumi sesungguhnya tidur itu minal haroroti dari panas fala buddha maka semestinya min da'fihi untuk menolaknya bil ma'il baridi dengan air yang dingin. Faslun satu pasal fi syafaqati tentang kasih sayang wa nasihati lagi suka menasihati wa yang bagi dan semestinya ayakuna hendaklah sahibun orang yang al-ilmi berilmu itu musyfiqon kasih sayang nasihan lagi suka menasihati ghairu hasidin dan tidak iri dengki fal hasadu karena hasud itu ya duruhu yang akan membahayakan dia wala yang fa'u dan tidak bermanfaat wakana dan adalah ustaduna guru kita syekhun guru al-islami Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala alaihi yaqulu beliau berkata orang-orang inna ibnu muallimi sesungguhnya anak guru yakunu aliman akan menjadi alim li'annal mu'allima karena sesungguhnya guru yuridu menginginkan antakuna untuk menjadi talamiduhu anak-anaknya itu fil qur'ani dalam masalah Al-Quran para ulama fabi barokati i'tiqadihi maka dengan sebab keberkahan keyakinan guru wasyakotihi dan kasih sayangnya yakunu maka jadilah ibnuhu aliman menjadi orang alim lagi anak guru itu wakana dan adalah yuka diceritakan anna sodrul ajala bahwa yang mulia Burhan al-Imma rahimahullahu jalla waktu sabki waktu memulai belajar libnahi untuk ke dua anak-anaknya itu Sadri Syahid yaitu yang mulia Sadri Syadid Husamiddin
wa Sadri Sa'idi Tajiddin rahimahullahu ta'ala. Waktu sohwatil kubra adalah waktu menjelang zuhur ba'da jami'il asbaki, setelah semua pelajaran-pelajaran bagi santri-santrinya selesai. Fakana, maka adalah kedua anaknya itu yakulani, berkata keduanya, inna tobi'ana, sesungguhnya naluri kami, takilu, suka berkurang, watamilu, dan jenuh, fi dzalikal wakti, pada waktu itu. Faqala, lalu berkata abuhuma, ayahnya, inna ghuraba'a, sesungguhnya orang-orang jauh, wa auladal kubaroi, dan anak-anak para pembesar, ya tunani, mereka datang kepadaku, min aktoril ardi, dari berbagai penjuru dunia. Fala buddha, maka semestinya, min an uqaddima, untuk saya mengutamakan asbaqohum, pelajaran-pelajaran mereka. Fa bi barokati syafaqatihi, maka disebabkan berkah kasih sayang ayahnya, faqo, maka mengungguli ibnahu, kedua anaknya itu, ala aktsari, di atas semua, faquhai ahli, para ahli fikih, al ardi, penduduk bumi, fi dzalikal asri, pada masa itu, fil fikih, dalam masalah fikih. Fayam bagi, maka semestinya, alla yunazi'a, untuk tidak membalas ahadan kepada siapapun, wala yuhasimahu, dan tidak boleh memusuhinya, li'annahu, karena sesungguhnya hal itu, yudayyi'u, akan menyia-nyiakan awqatahu, kepada waktunya. Kila, dikatakan, al-muhsinu, orang baik itu, sayujza, nanti akan dibalas, bi ihsanihi, dengan kebaikannya, wal musi'u, dan orang jelek pun, sayakfihi, akan mencukupkan kepada dia masawihi, kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Ansyadani, telah menasihatkan kepadaku, asyaikhu al-imamu al-ajal, zahidul arif, ruknul islami, Muhammad bin Abi Bakrin al-ma'rufu, yang terkenal bimami khawahir zadah, mufti rahmatullahu alaihi. Qala, beliau berkata, ansyadani, telah menasihati kepadaku, sultanul syariati, penguasa syariah, Yusuful Mahdani, Yusuf al-Mahdani rahimahullahu ta'ala. Hadza syara, dan menasihati syair itu, wala tujzi, dan janganlah membalas, insana, orang lain, ala su'i fi'lihi, atas jeleknya perbuatan dia. Sayakfihi, karena nanti akan mencukupkan kepada dia, ma apa-apa, fi, yang ada padanya, wama, dan sesuatu itu, huwa, sesuatu itu, fa'iluhu, pelakunya. Kila, dikatakan, man, siapa saja, aroda, yang menginginkan, ayurghima, untuk memotong, anfa aduwi, hidung musuhnya. Fayaku karir, hadza syoro, kepada syair ini, wa syidtu, dan akan saya lanjutkan. Inna syita, apabila kamu bermaksud, tulqa, untuk membuat, aduwaka, musuhmu, rohiman, hina, wataktulahu, dan engkau ingin membunuhnya, goman, menjadi bingung, watuhrikohu, dan engkau ingin membakarnya, huma, dengan bingung, faru, maka bercita-citalah kamu, lil'ula, untuk meraih ketinggian, wazdad, dan bertambahlah, minal ilmi, ilmu itu, innahu, karena sesungguhnya, manizdada, siapa yang bertambah ilman, ilmunya, zadan, akan, maka semakin bertambah, hasiduhu, orang yang iri, goman, semakin bingung. Kila, dikatakan, go alaika, semestinya kamu, al-tashtagila, menyibukkan diri, bimasolihi nafsika, dengan kebaikan dirimu, ibiqahri aduwika, dan bukan memaksa musuhmu. Faidha kumta, maka jika kamu telah melaksanakan bimasolihi nafsika, kepada kebaikan dirimu, tadomana, maka hal itu mengandung, zalika, perbuatan itu, qahra aduwaka, memaksa musuhmu, wa iyaka, dan awas kamu, wal mu'addata, dan jangan sampai bermusuhan, fa innaha, karena sesungguhnya, tafdohuka, akan melukaimu, wa tudayyi'u, dan akan menyia-nyiakan, awqataka, waktumu, wa alaika, dan semestinya kamu, bitahalmuli, siap memikul, la siyama, terutama, mina sufahai, menghadapi orang-orang bodoh. Qala, berkata Isa ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam, salatullahi
ala nabiyya wa alaihi ihtamilu karena harus berarti memikul beban minasafihi dari orang-orang tolol wahidatan sekali-kali katerbahu supaya kalian bisa mendapat keuntungan asyran 10 kali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.